lengkap dan sebagainya bisa menyesuaikan. Mana ini? PDF-nya ditampilkan belum? Orang belum ada ya. Nanti memang semuanya mesti standby ya. Oke, baik. Seperti biasa ikhwan ya. Ikhwan ini jangan untuk disuruh ya. Sebagaimana niobom, peraturan di awal gimana? Para ikhwan hidupkan video daripada itu. Baik. Sekarang kita masuk ke fi nushil muallim di talibil Quran wa iqram. Saya baca agak cepat dan nanti silakan untuk menyimak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad amma ba'd. بسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الكتاب التبيان في أدب حملة القرآن فصل في نصح المعلم لطالب القرآن وإكرامه. Pasal tentang nasihat seorang guru kepada murid Quran dan tata krama dalam memuliakannya. Wa yanbaghi an yabdhula lahumun nasihah fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah lillahi qala ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim rawahu Muslim. Wa yanbaghi, dan sepantasnya dan seyogianya kepada para pengajar Quran, kepada para muallimul Quran ya, untuk anya betulah lahumun nasihat, untuk senantiasa memperjuangkan, mengorbankan nasihat kepada para murid-murid. Apa itu nasihat? Catat ya, ini pengertian nasihat yaitu adalah iradatu hiyazatil khairi lil mansuhilah. Itu pengertian nasihat. Apa itu nasihat? Iradatu hiyazatil khairi lil mansuhilah. Iradatu hiyazatil khairi lil mansuhilah. Itu menginginkan tercapainya suatu kebaikan dari orang yang menasihati kepada yang dinasihati. Jadi nasihat itu adalah kebaikan. Ingat-ingat pengertian ini, nanti di ujian akan keluar semua. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa saja? Lillah. Nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasihat yang paling agung kepada Allah adalah an ya'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yaitu kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Itu nasihat kepada Allah. Ketika menasihati seorang muslim karena Allah, kita menasihati bertauhid. Wali kitabihi, dan juga kepada nasihat kepada kitabullah, yaitu kita nasihat kepada seorang muslim, seorang guru menasihati kepada murid-muridnya, seorang muslim atau muslimah menasihati saudari-saudarinya. Itu karena apa? Menasihati untuk menjaga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membacanya, merenungi dan mengamalkan al-Quran. Lalu liwali rasuli, itu nasihat untuk rasulnya. Untuk rasulnya. Bagaimana nasihat kepada rasul? Ya, kita nasihat untuk menjalankan apa yang orang rasul perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang rasul larang bagi kita. Termasuk nasihat karena rasul adalah kita memperjuangkan apa-apa yang hak bagi rasul dan kita membenci apa yang dibenci oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nasihat yang sekarang baru-baru terjadi, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicela, dicerca, dihina oleh orang kafir yang mengundang kemarahan umat Muslim di dunia. Termasuk nasihat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita menjaga kehormatan beliau. Tidak rela
kehormatan beliau diinjak-injak, tidak rela nama beliau, gambar beliau ditampilkan di publik dengan cercaan-cercaan yang tidak pantas dari itu adalah nasihat kepada Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr itu. Apa-apa yang diberikan kepada kalian, yang diperintahkan kepada kalian, jalankan. Dan apa-apa yang diperintahkan untuk dijauhi, maka jauhi. Seperti itu. Wali a'immatil muslimin, dimaksud juga nasihat adalah nasihat karena dalam rangka menasihati pemimpin, yaitu imam-imam kaum muslimin. Ya, nasihat kepada pemimpin bisa secara terbuka, bisa secara tertutup. Idealnya tertutup, karena nasihat kepada pemimpin idealnya kalau tertutup adalah kalangan para ulama, para yang punya ilmu. Maka menasihati para pemimpin muslim yang mungkin punya kekurangan, komunikasi secara tertutup. Seperti itu. Terbuka, bisa juga dengan terbuka dalam tetap menjaga adab-adab. Dan ingat, menasihati bukan berarti memberontak. Menasihati pemimpin bukan berarti memberontak. Yang dilarang dalam Islam adalah memberontak, kudeta, pemerintah, sebagainya. Wa'amatihim, dan juga nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Ya, artinya di sini apa? Hadis dari Muslim. Artinya nasihat merupakan fondasi agama. Salah satu fondasi agama tidak tegak kecuali dengan adanya nasihat. Dan masuk juga inti nasihat apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang menjadikan umat Islam menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimana Allah menguatkan kalian untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini baru dikhususkan oleh Imam An-Nawawi, wa min nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi. Ini sampai sekarang belum datang Rama. Kalau Rama belum datang, mungkin ada yang membantu ya, PDF ditampilkan. Apapun apa-apa. Ya, jadi untuk membantu layarnya juga nggak kosong gitu ya. Pamilan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi ikramu qari'ihi wa qalibihi wa irsyaduhu ila maslahatihi wa rifqu bihi wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkan wa ta'lifu atau wa ta'allufu qalbi talibi wa an yakuna samhan bi ta'libihi fi rifqin wa talaqqifan bihi wa muharridan lahu ala ta'allum. Termasuk nasihat kepada Allah, nasihat untuk Allah karena kitab. Ini nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kita ikramu qari'ihi wa qalibihi, memuliakan para pembaca Quran. Qari bisa mana pembaca, juga bisa bermakna pengajar Quran, dan qalibihi dan juga murid. Jadi memuliakan para guru dan para murid Al-Quran, dan juga wa irsyaduhu ila maslahatihi, dan juga menunjukkan kepada hal-hal yang baik, maslahat ya. Wa rifqu bihi, dan juga nasihatnya masuk nasihat kepada kitab Allah adalah para pengajar Quran mesti berbuat santun, buat baik kepada murid ya. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkan, dan juga seorang guru hendaknya juga mampu membantu kebutuhan murid semampunya ya. Ini dia harus seperti itu. Jadi guru itu membantu murid ya. Tapi juga bukan menjadi suatu aib ketika guru dibantu oleh murid ya. Justru dibantunya seorang murid, dibantu seorang guru oleh murid itu adalah tanda bakti murid kepada seorang guru. Adapun bantuan guru kepada seorang murid itu adalah salah satu kebaikan atau ziyadatul khair dari guru kepada murid, seperti itu. Wa ta'lifu qalbi talib, dan juga seorang guru hendaknya dalam rangka nasihat kepada kitab Allah, ta'lif ya, atau ta'alluf, bisa dua redaksi, ta'alluf atau ta'lif. Artinya belajar saling mencintai. Ta'liful qalb itu pendekatan hati. Ya, jadi seorang guru dan seorang murid itu minimal ada pendekatan batin selain pendekatan fisik. Tentunya kalau guru dengan murid pasti kan bertemu fisik ya. Kalau kita belajar offline, sekarang mungkin karena musim pandemi kita offline, belajar offline masih online. Tapi secara umum seorang guru dan murid pasti bertemu secara fisik. Ya, melihat wajah langsung, ya, bertemu langsung, ya, lalu berinteraksi langsung, itu adalah fisik. Tapi juga hendaknya guru juga punya kontak batin atau hubungan yang baik terhadap seorang murid, saling mencintai karena Allah, saling menasihati karena Allah dan sebagainya.
Wa yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqi. Dan juga hendaklah seorang guru itu pemaaf, ya, penyayang dalam mengajar. Ya. Mutalaffifan bihi, mutalaffifan lembut, haridan lahu ala ta'allum, dan juga memberi motivasi. Jadi seorang orang guru itu selain dia itu menjadi orang yang lembut, saya menjadi orang yang baik, perhatian terhadap muridnya, dia juga menjadi orang yang harus memotivasi muridnya kepada kebaikan. Dan ingat, motivasi itu ada dua, targhib atau tarhib. Motivasi yang pada kebaikan, pada kebajikan namanya targhib. Adapun motivasi kepada keburukan, bukan motivasi kepada keburukan, maksudnya ancaman, ya, agar kita terhindar dari keburukan, namanya targhib. Ya, ada targhib dan tarhib. Jadi nama kitab targhib dan tarhib. Wa yanbaghi lahu an yudhakkirahu fadilata dzalika liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi rahbatihi wa yuzahidahu fid dunya. Dan juga hendaknya seorang guru mengingatkan muridnya tentang keutamaan tersebut. Ya, jadi seorang guru memberikan contoh tentang perbuatan kebajikan. Nah, ini akan menjadi contoh agar murid mencontohinya, agar murid menirunya. Ya. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai gurunya udah baik kepada muridnya, tapi muridnya malah tak tahu diri. Nanti kita akan lihat di sini, ya, ada di sini nanti bagaimana seorang murid itu beradab kepada gurunya, dan nanti kita di sini akan menemukan penjelasan yang adil dari Imam Nawawi. Kita misalnya bahas guru di sini, guru mesti baik, guru mesti sabar. Tapi di sisi nanti dibilang sama Imam Nawawi, murid walaupun gurunya sabar, walaupun gurunya baik, jangan macam-macam juga, jangan konyol juga. Tentang gurunya baik, tentang guru pemaaf, pernah marah, ya kan? Muridnya mencari celah untuk melanggar peraturannya, membuat dia mungkin sensitif, membuat dia sakit hati yang tanpa dia sadari. Jangan begitu. Ya, justru seorang murid itu nanti mesti mencontoh perbuatan kebaikan yang guru itu telah mencontohnya pada dirinya. Liyakuna sababan fi nasyati wa ziyadatan rahmati. Agar apa? Agar murid itu nanti dia akan bertambah cerdas, nasyat, yaitu cerdas, ya, dan juga tambahan kebaikan, tambahan kesenangan dirinya kepada ilmu tersebut. Ya, jadi seorang murid itu nanti nggak berkah, ya, kalau dia banyak ilmu cuma dia dapat adab. Makanya pembelajaran adab akhlak itu penting sekali, ya. Kan Imam Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, itu mengatakan, saya mempelajari adab akhlak 30 tahun. 30 tahun. 20 tahun belajar ilmu syar'i. Jadi belajar adab itu 30 tahun. Dan adab itu tidak hanya, ini kan ke teori, ya. Kita banyak teori di sini. Ada adab itu nanti ke depannya mesti dikembangkan di mana? Di praktek, di lapangan, di majelis. Ya, majelisnya majelis offline. Kalau di online kita dapat ilmunya, oke. Nah, kemudian kalau untuk adab akhlak itu mesti di majelis offline. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang di dekat rumahnya ada taklim, yang sudah ada buka taklim, ya, maupun dalam protokol COVID, misalnya, datang untuk mempelajari, mempraktikkan adab, gitu ya, mempraktikkan adab yang kita pelajari. Ini kan adab sebagai guru nih. Nanti atau misalnya juga jadi guru di sini, belajar apa? Belajar tahsin, cicilan, belajar Quran, atau praktikkan adab Anda sebagai seorang guru di lapangan secara offline. Ya. Kalau online nggak bisa, ya. Paling bisa hanya seminimnya, ya, untuk adab seperti. Lalu apalagi wa izahidahu fid dunya, dan juga guru itu menasihati muridnya agar zuhud. Kita sudah tahu, ya, pengertian zuhud apa pernah lalu, silakan dikerjakan. Wa yasrifahu 'anil rukuni ilaiha wal iktirari biha. Artinya dibuatlah murid itu jangan sampai tertipu dengan dunia. Ya, jadi betul itu memang mesti zuhud, ya. Mesti qanaah juga, zuhud juga, warok juga. Tapi bukan berarti anti dunia. Mesti dibedakan. Bukan berarti anti dunia, ya. Boleh kita gunakan dunia, boleh kita kaya, boleh kita beraktivitas dengan sebanyak-banyaknya, tapi ingat dunia itu jangan dimasukin ke hati, cukup di tengah. Ya. Karena kalau kita masukin ke hati, kita akan merasa cukup, gitu ya. Jadi kita jadikan dunia itu hanya sebagai wasilah kita untuk hidup. Wa yudzakkirahu anal ishtighala bil Qur'ani wa sa'iril ulumi syar'iyyati wa thariqatul hazimin wa ibadillahil 'arifin. Dan juga mengingatkan kepadanya seorang murid, ya, seorang guru mengingat kepada muridnya bahwasannya
Ishtighal bil Quran. Bahwasanya menyibukkan diri dengan Al-Quran dan juga ulum syariah yang lain, yaitu ulum agama lain, itu merupakan jalannya, tarekatnya para orang-orang yang hazimin, orang-orang yang teguh. Atau dalam bahasa lain, atau dalam cetakan lain dibilang thariqatul arifin. Jadi bisa al-hazimin, bisa al-arifin. Ini antum catat ya, perbedaan lafaz begini di buku antum tuh catat. Ya, dikasih kalau misalnya tadi al-hazimin, ada bilang al-arifin. Dicatat itu, jangan dibiarkan begitu saja. Jadi ada al-hazimin, ada yang tulis apa? Al-arifin. Maksudnya apa? Menyibukkan diri dengan Al-Quran dan ilmu syariat dan ilmu syar'i lainnya adalah tarekatnya atau jalannya para orang-orang yang teguh atau jalannya orang-orang yang bijaksana dan juga hamba-hamba Allah yang bijaksana, al-arifin juga sama. Baik. Wa anna dzalika rutbatul anbiya'i wa salawatullahi wa salamuhu alaihim. Dan itu demikian merupakan derajatnya para nabi, semoga salawat saya sampaikan. Jadi maksudnya menempuh jalan menurut ilmu itu jalan para nabi, ya, selain jalan para wali-wali Allah, jalan para orang soleh, itu juga jalan para nabi. Wa in bagi an yahdu ala talib, dan sudah sepantasnya atau seyogianya seorang guru itu an yahdu ala talib, berbuat perhatian terhadap seorang murid. Jadi guru itu mesti perhatian, jangan cuek. Jadi gimana bentuk perhatiannya? Tidak sendiri dan satu bentuk perhatiannya. Jadi seorang murid itu mesti perhatian terhadap muridnya. Kalau muridnya lagi sakit, oh kita doakan. Kalau misalnya muridnya sedang lagi ada masalah, kita bantu seperti itu. Ya, semampu kita, ya semampu kita. Wa ya'taniya bi masalihi ka'inaihi bi masalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Dan juga seorang guru itu memperhatikan terhadap hal-hal yang maslahat. Hal-hal yang maslahat bagi dirinya, seperti perhatiannya dia kepada anak-anaknya. Jadi guru itu menganggap murid itu sebagai anak-anak. Ya, guru itu menganggap murid ya atau orang belajar kepada sebagai anak-anak. Jelas kalau bapak ketika punya anak-anak akan diperhatikan dengan bersama. Ya. Bedanya kalau misalnya dalam konteks rumah tangga, ya tentunya kalau bapak dan anak bisa menafkahi segala macam. Tapi kalau dalam konteks ilmu, jenis ilmu, guru itu minimal bukan menafkahi harta, menafkahi ilmu, dan juga memperhatikan keadaan muridnya itu. Jadi, ya, seorang guru itu jangan sampai dia melihat muridnya sebagai musuh, ya. Nanti nggak ada tidak saja. Jangan sampai menganggap murid itu musuh, ya. Atau jadi saingan, nanti jangan. Justru guru itu mesti memotivasi muridnya menjadi baik, dan juga perhatian terhadap sebagaimana perhatian bapak kepada seorang anaknya atau seorang ibu kepada anak. Wayujri atau wayujro al-muta'allim majra waladihi fi syafaqati alaihi. Jadi maksudnya seorang guru itu mesti menjadikan syafaqah, rasa rindu, rasa cinta kepada muridnya seperti cinta bapak kepada anak, gitu ya. Walih imam bimasalihi, dan perhatian terhadap apa yang maslahat baginya. Wasabri ala jafaihi wa su'i adabihi, dan juga sabar terhadap jafa itu artinya perbuatan kasar. Ya. Jafa itu artinya perbuatan kasar. Wa su'i adabi, dan adab yang buruk. Jadi guru itu idealnya memang sabar terhadap perlakuan yang tidak baik dari murid, baik itu kasar ataupun yang tidak baik. Nah, tetapi ingat, saya bilang nanti di adabul muta'allim, adab murid itu apa? Ya, murid jangan macam-macam. Tentang murid gurunya sabar, gurunya disuruh sabar, disuruh apa? Disuruh berbuat baik kepada murid. Tapi muridnya malah konyol. Muridnya malah konyol, malah adabnya, suul adab. Malah suul adab, nggak berada sama gurunya. Ini yang mesti saling memahami. Jadi seperti itu. Jadi guru itu baik, ya kan, sabar terhadap muridnya. Guru itu juga mesti tahu diri, Anda ini sebagai murid, ya. Jangan mentang-mentang guru disuruh sabar, Anda malah menjadikan kesempatan itu untuk berbuat yang tidak baik. Itu jangan. Jadi intinya mesti saling memahami. Gurunya baik, gurunya mesti baik juga. Seperti itu. Wa ya'dziruhu fi qillati adabihi fi ba'd al-ahyan. Jadi kamu memberikan uzur kalau misalnya emang perilaku murid itu kadang-kadang ada yang nggak mengenakan hati, ya, atau pada
perbuatan murid itu kadang-kadang kilatul adabnya minim, ya, adabnya minim. Ya, makanya pembelajaran adab itu terus ya ditingkatkan, diingatkan. Nanti ya anak pribadi lah ya, mungkin antum pesan 6, pesan 7 ya, kita udah hampir 1,5 tahun ya. Mungkin kadang-kadang Anda bisa memaafkan, Anda bisa memaklumi. Kadang-kadang ada perbuatan yang sebenarnya itu tidak baik, kilatul adab, ya. Anda maafkan. Tapi pada kesempatan lain, seorang guru juga mesti tegas, gitu ya. Jadi di sini, ini kan dikasih idealnya begini. Idealnya guru mesti sabar, mesti kasih usul. Tetapi ada kondisi tertentu, guru itu mesti tegas. Guru itu memang mesti punya sikap yang keras bahkan dalam menyikapi suatu keburukan atau hal-hal yang tidak baik dari muridnya. Begitu. Ada pada kondisi tertentu. Dan juga kadar orang itu beda-beda, gitu ya. Kalau misalnya orang itu dikasih gertak dia kabur, ya jangan. Tapi kalau dia dikasih gertak malah bisa sadar, maka mesti digertak. Bedakan antara tegas, keras, ya, dan cuma marah-marah doang. Guru itu nggak boleh cuma marah-marah doang. Kalau dia marahnya karena kebaikan, marahnya untuk kemaslahatan murid tersebut, ya itu justru yang ditekankan ya. Cuma memang pada kondisi tertentu. Tetapi idealnya yang paling utama adalah seorang guru itu yang memang menahan itu semua. Ya. Ada murid yang mohon maaf, bahasa-bahasa songong gitu. Ada murid yang mungkin terkadang tidak mengenakan hati diri dia, maka sabar, idealnya sabar. Tapi kesabaran itu memang tidak ada batasnya. Ya. Tetapi kemampuan orang untuk sabar itu beda-beda. Ini bisa bedakan ya. Kesabaran itu nggak ada batasnya, betul. Jadi kalau ada orang bilang sabar itu nggak, sabar itu ada batasnya, itu salah. Ya, karena sabar itu batasnya ketika kita sudah mati. Itu sabar. Nah, tapi kemampuan orang untuk bersabar itu beda-beda. Kemampuan orang untuk bersabar itu beda-beda. Terlebih, ya masing-masing guru, ya guru kan juga manusia ya. Guru manusia yang mungkin punya kekurangan, punya sifat tertentu, ya kan. Jadi kalau misalnya Anda dapat di seorang guru mungkin sedikit marah, ya, atau di seorang guru mungkin kadang-kadang juga cukup keras banget, mungkin kita harus membangun, kalau kita sebagai murid nanti ya ada murid, kita harus membangun memang dia ingin kebaikan untuk kita, gitu. Nah, tapi bagi guru itu, guru itu nanti mesti introspeksi. Jadi guru pun mesti introspeksi. Jangan jadi orang yang terus marah tanpa ada sebab, ya, sehingga terkadang nanti murid bisa lari. Jadi mesti saling memahami kedua belah pihak. Ya. Jadi yang guru berada sesuai dengan guru, yang murid mesti berada sesuai dengan adat murid. Fa'inal insana mu'arradun lin naqais la siyama idza kana sahibi nafsi. Karena manusia itu memang selalu dihadapkan dengan kekurangan. Manusia punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Ya. Apalagi kalau masih kecil, la siyama idza kana sahibi nafsi. Apalagi kalau masih anak kecil, misalnya untuk ngajar anak TPA, ya kan anak TPA, ya. Saya dulu pernah ngajar anak SD. Ya emang gitu ya, bagi anak milenial. Anak milenial kan ya terkenal dengan adatnya yang luar biasa, luar biasa. Ya ya kita mesti maklumi, ya. Kadang-kadang anak-anak itu kadang susah diatur, ya kan, kadang bandel dan sebagainya. Tapi ya kita mesti pelan-pelan, kita juga motivasi. Kita kasih kadang-kadang kalau dia mesti terus bandel, baru kita kasih keras. Tapi dalam kondisi awal, ya, kita mesti maklumi dulu. Oh, dia manusia, dia murid kita, ini mesti memang dalam tahap belajar. Makanya kita mesti sabar, pelan-pelan, step by step. Baru nanti kalau saatnya kita mesti tegur dan keras, tegur dan keras. Wa yanbaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu nafsihi min al-khair wa an yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi min an-nafsi. Intinya, dan sudah sepantasnya juga guru itu menyenangi muridnya dengan apa-apa yang disenangi bagi diri. Gurunya senang untuk apa? Misalnya guru itu senang untuk ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, atau guru senang ikut daurah. Maka sebenarnya guru itu harus juga mengajak muridnya, ayo ajak kebaikan itu, ikut daurah lagi, ikut apa kegiatan lagi yang bisa meningkatkan ilmu dia. Jadi intinya guru itu jangan menghalangi murid untuk berprestasi. Kalau misalnya guru itu ada orang berprestasi, ajak muridnya. Anda mesti berprestasi, walaupun di bidang
Anda. Misalnya antum di sini berbagi jurusan di UI, ya kan? Dia tidak harus menjadi ahli di bidang bidang agama. Tapi setidaknya kalau misalnya saya senang untuk berprestasi di bidang saya, maka saya juga ingin agar antum semua dan antumna semua bisa berprestasi di bidang antum dan antumna semua. Gitu. Jadi guru itu mesti memotivasi muridnya, mesti membuat murid itu juga menyenangi apa yang kita senangi dan membenci apa yang kita nggak benci, yang kita juga benci atau yang kita nggak suka, gitu ya. Jadi ini hubungan batin yang luar biasa. Jadi sebenarnya seperti itu ya, guru dan murid itu sebenarnya mungkin alaqah baik secara batin maupun secara zahir. Faqad thabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan karena sesungguhnya telah jelas ya, telah tetap di sahihain di Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, tidak beriman, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudaranya apa-apa yang dicintai bagi diri. Ini hadis untuk kita saling mencintai. Tentunya mencintai di sini bukan konotasi tertentu ya. Cinta dalam rangka cinta ukhuwah Islam. Ya, cinta dalam ukhuwah Islam. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala akramun nasi 'alayya jalisi alladhi yatafaqqan nas hatta yajlisa ilayya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau bersabda bahwasanya akramun nasi 'alayya jalisi, semulia-mulianya orang di sisiku adalah jalisi. Jalis itu artinya teman. Tetapi di sini teman dekat yang jadi murid. Nah, gitu. Teman dekat atau murid ya. Jadi semulia-mulianya orang di sisiku, kata Ibnu Abbas, itu adalah muridku. Alladzi yatakhaffan nas hatta jadi saya. Yang dia itu meninggalkan orang lain agar bisa belajar ke satu guru, itu saya. Jadi maksudnya ini gini, ada orang yang punya pilihan berbagai banyak guru. Ada guru A, ada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, ada Ustazah A, Ustazah B, Ustazah C. Tapi orang ini, ya, dia mau teman kita, dia ini malah dirinya kita, gitu. Malah dirinya kita. Nah, kata Ibnu Abbas, orang ini bagi saya ini mulia. Kenapa? Karena dia seakan-akan sudah menjadikan saya ini kepercayaan untuk mengajarkan ilmu kepada kita. Kata Ibnu Abbas seperti itu. Lawis taqatu alla yaqa'al tubahu ala wajhihi la fa'altu. Kalau saya mampu agar lalat itu nggak nempel atau nggak jatuh ke dalam tubuhnya atau ke wajahnya, maka saya akan lakukan. Ini majas. Siapa? Jadi Ibnu Abbas itu intinya dalam hadis ini Ibnu Abbas sangat memuliakan murid. Ibnu Abbas memuliakan murid atau sangat memuliakan orang yang belajar kepada dia. Sampai-sampai kalau ada lalat jatuh ke wajahnya aja, kalau dia mampu dia akan ambil lalat itu agar tidak jatuh lalat ke wajahnya. Dalam riwayat lain dikatakan inna dzubaba la yaqau alaihi fayudi. Atau misalnya jangan sampai ada lalat jatuh ke wajah dia bisa nyakitin dia dan juga diriku, Masya Allah. Jadi Ibnu Abbas itu guru yang perhatian banget sama murid. Jadi Insya Allah ya, kita semoga dikarenakan semua sifat bahwa kita saling mencintai, saling menghargai, saling perhatian ya antara murid dengan guru, dengan murid ataupun sebaliknya. Jadi sampai sebegitunya Ibnu Abbas membuat kiasan. Karena lalat aja diperhatiin, apalagi kesalahan. Lalat aja diperhatiin sama Ibnu Abbas agar jangan jatuh ke muridnya, apalagi kalau ada kesalahan dan sebagainya, itu lebih ingin dihindari. Jadi intinya hadis ini bicara tentang apa? Ibnu Abbas itu sangat mencintai, menghormati, memuliakan orang-orang yang belajar. Paragraf selanjutnya, wa yanbaghi alla yata'azzama 'ala al-muta'allimin bal yalilu lahu. Dan sepantasnya juga guru itu jangan yata'azzam, jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih wah, jangan merasa lebih agung daripada orang yang diajarinya, murid-muridnya. Bal yalinu fi, bahkan seharusnya guru itu mesti rendah lembut.
Justru guru itu sebenarnya saya pribadi, saya itu ngajar ini justru sebenarnya saya merasa bodoh. Kenapa? Karena saya ngajar ini artinya saya itu belajar 2 kali, 3 kali, 4 kali, seperti itu. Ya sebenarnya saya ngajar jadi guru ya sebenarnya saya ini bodoh. Jadi saya ini masih bodoh, masih banyak ilmu yang saya mesti pelajari lagi. Karena ketika seorang itu mengajar, idealnya itu dia belajar 2 kali, 3 berkali-kali. Yang itu nanti menunjukkan mengantarkan dia kepada gerbang pemahaman. Ya, jadi sudah menjadi seorang pengajar itu seharusnya makin tawadhu. Jadi kalau ada pengajar yang sombong, pengajar yang merasa wah di atas kita, nanti cuma murid aneh, nanti nggak pernah ngomong apa-apa, gitu kan? Itu pengajar yang tidak benar. Ya. Bal yalinu lahum wa yatawadhu ma'ahum. Ya juga mesti tawadhu, ya. Rumus tawadhu. Faqad ja'a fi tawadhu li ahadin nasi asya' katsirah ma'rufah. Dan juga telah datang macam-macam tawadhu ya di kalangan manusia. Jangan berbagai macam-macam bentuknya. Jadi maksudnya ya orang itu tawadhu itu intinya kan dia akan rendah diri, rendah hati. Jadi rendah hati ya macamnya banyak. Ya. Orang rendah hati itu dia misalnya nggak mau puji-puji, dia ingin siapa dia, atau mungkin dia nggak mau dipanggil ustaz, itu bisa aja begitu. Ada yang panggil saya bang aja, panggil saya saja. Gitu kan. Ada itu sakit tawadhunya seperti itu soalnya. Jadi banyak ya, terlalu banyak hal-hal yang menunjukkan ketawadhuan. Maka biha ulah illadzina fi manzilati aulad. Maka bagaimana kalau tawadhu ini diletakkan kepada orang yang memiliki kedudukan sebagaimana bapak kepada anaknya. Artinya, bapak ke anak itu mesti tawadhu. Bapak ke anak itu mesti tawadhu, walaupun dia seorang bapak. Kalau dia seorang bapak, dia misalnya nanti punya istri, menafkahi anaknya, dia mesti tawadhu. Maka bagaimana seorang guru punya kedudukan seperti itu? Tentu tawadhu mesti diberikan. Ma'amahum alaihi minal istighali bil Quran. Apalagi tawadhu kepada orang-orang yang senantiasa tersibuk dengan Quran. Tawadhu mesti lebih tinggi. Wa ma'amalahum alaihi min haqqis suhbah wa taraddu bihim ilaihi. Dan juga kepada orang-orang yang punya kekerabatan, punya pertemanan gitu ya. Misalnya kita punya murid itu memang teman kita, atau mungkin ya adik kelas kita, atau mungkin bahkan kakak kelas kita, ya maka orang ini lebih kita mustawadhu lagi, kita lebih tawadhu lagi, apalagi kita kenal dekat. Atau misalnya orang itu memang murid langganan kita, murid istilahnya, murid langganan, ya istilahnya santri lah, ya santri kita, ya yang terus menerus tarodud, terus belajar kita, bolak-balik ketemu kita, maka tawadhunya mesti lebih lagi, ya. Waqad ja'a 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala linu liman tu'allimun wa liman tata'allamun. Linu liman tu'allimun. Lemah lembutlah Anda terhadap orang yang mengajar itu. Jadi seorang guru itu mesti apa? Mesti rendah hati, ya, mesti rendah hati, mesti tawadhu sama gurunya, dan juga kepada orang yang kamu ajarkan. Ya. Balik. Linu liman tu'allimun. Lemah lembutlah kamu kepada yang kamu ajari, maksudnya muridnya. Tapi guru mesti tawadhu, mesti lemah lembut kepada muridnya. Waliman tata'allamuna, kepada orang yang belajar. Jadi seorang guru dan murid bisa sama-sama tawadhu. Wa an Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala qala yanbaghi lil 'alim an yadha'a at-turaba 'ala ra'sihi tawadhu'an lillahi 'azza wa jalla. Dan sudah sepantasnya bagi seorang ahli ilmu untuk meletakkan tanah di atas kepala. Maksudnya apa? Tawadhu, itu tawadhu. Ini kiasan, ini majas. Jadi kita manusia ini kan dari tanah. Kita bukan dari tanah. Buat apa kita sombong kalau kita pun juga dari tanah? Sesama tanah saling menyombongkan diri. Masih mending iblis, ya. Walaupun itu nggak benar juga. Iblis dari api, Adam dari turab, ya kan? Kalau iblis merasa sombong karena dari api, karena kuatnya dari kuat, masih mending, walaupun itu juga boleh. Lalu bagaimana kita manusia lahir dari, apalagi dari rahim yang sama, kalau itu saudara kita, itu kita masih Bani Adam, terus kita apa yang mesti kita sombongkan? Ya. Jadi nggak perlu kita menyombongkan diri. Katakannya kalau kita pengen tawadhu, kalau kata Ayyub as-Sikhtiyani, sahabat tabi'in,
Letaklah tanah di atas kepalamu tuh. Dan kamu tawadhu. Merasa kamu apa ya? Kamu dari atas sampai bawah itu kamu tanah. Nanti kamu mati juga balik ke tanah. Gitu ya. Jadi kita mesti tawadhu. Tawadhu anillahi azza wa jalla. Ya bagi lil alim an yadhu'a turaba ala ra'sihi tawadhu anillahi azza wa jalla. Baik. Faslun. Semoga bisa habis Bapak muta'allim ini, Bapak Mu'allim. Faslun. Bita'dibil muta'allim bil adab as-sadiyah. Apa? Tentang pendidikan kepada murid dengan adab-adab tertentu. Ta'dib itu peradaban, bukan peradaban, memberikan adab, mencontohkan adab, ya pendidikan aja lah. Ta'dib bil muta'allim bil adab as-sadiyah. Didik murid dengan adab-adab yang terpuji. Wa yang bagi an yu'addibal muta'allim 'ala tadrij, dan juga yang sudah sepantasnya seorang guru itu mendidik muridnya 'ala tadrij, bertahap. Nah ini kita akan kenal istilah dalam belajar ilmu itu tadarruj. Belajar itu mesti tadarruj. Jadi guru itu mesti mengajarkan ilmu kepada muridnya dan tadarruj. Misalnya mengajar nahwu bahasa Arab, ya ajarkan dulu isim, fi'il, huruf. Jangan langsung ajarin mubtada khobar. Jangan langsung ajarin i'rab. Jangan. Mesti bertahap. Belajar akidah, ajarkan dulu tentang masalah kenal Allah, rukun iman, rukun Islam, ya kan? Terus apa saja hal kewajiban seorang muslim. Jangan langsung diajak pada permasalahan khilaf. Allah di mana, bagaimana sifat nuzul Allah, udah panjang pembahasan. Ya. Masalah fikih, ajarkan dulu fikih, kan fikih ringkas. Ya, misalnya kita pakai Syafi'i, pakai Abi Syuja, yang sudah ada pembahasan intinya. Ya, jangan langsung bahas fikih khilaf. Nah ini kadang-kadang, maaf ya, fenomena teman-teman kita yang hijrah. Sekarang belajarnya nggak tadrij, ya, langsung belajar ke masalah fikih khilaf. Sehingga kadang-kadang belajar fikih khilaf dia nggak paham bagaimana belajar fikih khilaf. Satu masalah pada masalah lain. Ada khilaf yang bisa dianggap khilaf, ada khilaf yang nggak bisa dianggap khilaf. Semuanya dipukul rata, khilaf pokoknya kalau beda-beda. Salah semua, dikrah semua. Ya ini salah. Karena belajarnya nggak tadrij. Jadi mesti belajar itu mesti tadarruj, ya, bertahap. Belajar nahwu gimana, fikihnya gimana, akidahnya gimana, Qur'annya gimana, ya gitu. Jadi mesti bertahap. Ya. Jangan langsung kepada level-level itu. Ini kewajiban guru nih. Ya kita nanti kelak kita menjadi guru gitu. Ajarkan dulu yang ringan-ringan kepada murid. Langsung yang berat-berat. Ya, alhamdulillah di pesan bisa kita berusaha tadarruj, ya, berbicara kan dari semester awal sampai sekarang ini kita tadarruj insyaallah. Jadi dalam rangka melaksanakan para ulama, ya, juga biar pemahaman antum juga tertata, ya, acak-acakan belajarnya. Bil ada bisa niyah. Juga selain itu seorang guru saya mendidik murid dengan tadrij juga dengan adab yang terpuji. Wasyamil marudiyah, perilaku-perilaku yang diridhoi juga sama. Wariyadati nafsihi bidaqaiqil khafiyah, dan juga untuk senantiasa merinci kepekaan jiwa. Ini istilah tasawuf biasanya. Istilah tasawuf, istilah orang-orang tasawuf. Maksudnya riyadatu nafsihi bidaqaiqil khafiyah, maksudnya ya intinya mesti senantiasa menjadi orang yang perhatian terhadap hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sepele, masalah hati. Ya, kita ada bahas masalah ikhlas, riya, ujub. Ya, itu mesti kita perhatikan. Jangan sampai seorang ilmu rusak masalah hal kecil aja jadi rusak. Wa yu'awwidahu siyana fi jami'il umuril batinah wal jaliyah, dan juga wa yu'awwidahu siyana, maksudnya dia dapat membersihkan penyakit hati, ya. Membersihkan penyakit hati, baik itu penyakit yang batin maupun yang nampak, penyakit hati maupun penyakit yang ada di fisiknya. Wa yuharridahu bi aqwalihi wa af'alihi mutakarrirat ala ikhlasi was-sidqi wa husnil niyat. Dan juga senantiasa orang guru itu mesti memotivasi. Kalau ada kata taharradu yuharridu muharridun, berarti motivasi. Jadi ada kosakata yang berulang, jadi saya nggak perlu lupa. Wa yuharridahu bi aqwalihi wa af'alihi mutakarrirat ala ikhlas. Jadi guru itu mesti senantiasa memotivasi muridnya untuk senantiasa ikhlas, ya, dan juga berbuat baik, ya, secara ulang-ulang, jujur, niatnya mesti rapi. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadat, dan juga senantiasa
merasa diawasi Allah di setiap kesempatan. Wa ya'rifahu anna wa ya'rifahu bidzalika tanfatihu alaihi abwabul ma'arif, dan juga agar dikenalkan bahwasanya dengan berbuat seperti itu, kita berbuat baik, kita menata niat, akan terbuka abwabul ma'arif atau anwarul ma'arif. Abwabul ma'arif itu maksudnya adalah pancaran hikmah. Pancaran hikmah. Abwabul ma'arif itu pancaran hikmah dari Allah. Wa yansharihu sadruhu wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikam wal lataif. Dan juga agar dadanya itu lapang. Wa yansharihu sadruhu, atau dadanya itu lapang, wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikam wal lataif. Dan juga terpancarlah pancaran apa? Pancaran kebersihan hati dari dalam. Al-hikam wal lataif, terus juga abwabul ma'arif ini istilah tasawuf. Dan ini nggak bisa diartikan terjemah secara letterlock, makanya saya terjemahkan bebas. Artinya terjemahan yang memang bisa dipahami. Jadi al-hikam wal lataif itu maksudnya dapat apa? Kebersihan hati. Wa yubarik wa yubaraku wa yubarik. Yubarak wa yubaraku lahu fi ilmihi wa hadihi wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi. Dan juga senantiasa untuk diberkahi agar seorang thalib itu ketika dia beramal, ya, itu agar senantiasa berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan taufik. Taufik itu apa sih? Pertolongan, ya. Taufik itu pertolongan. Ya, dalam setiap perbuatan dan juga faslun fi hukmi ta'lim, hukum mengajar. Nah, ini ada pembahasan fikih. Bagaimana hukum mengajar? Ta'limul muta'allimina fardhu kifayatin. Mengajar itu hukumnya fardu kifayah. Mengajar seorang murid itu fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ada tahu? Coba saya ingin tahu. Apa yang fardu kifayah? Banyak. Apa pengertian fardu kifayah? Sanam, jawab sanam. Sanam udah baca usul fikih kan? Apa artinya fardu kifayah? Jawab. Halo. Cek. Coba, Kemal apa? Fardu kifayah itu apa? Tahu ana wajib dilakukan, tapi kalau udah ada orang lain gugur, Ustaz. Apanya yang gugur? Kewajibannya. Jelas ya. Ya, kalau gugur orang itu bisa gugur daunnya, ya, gugur hatinya, kan? Gugur apa? Gugur kewajiban. Jadi kalau sudah wajib bagi suatu pulau, wajib bagi seseorang, ya. Kalau bahasa Arab begini, tasqutul fardhiyah intan batil kifayah. Jadi kewajiban itu akan gugur kalau sudah ada yang melaksanakan fardu kifayah. Alimul muta'allim fardu kifayah. Hukum masalahnya itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau misalnya di suatu tempat sudah ada satu orang yang ngajar, itu sudah cukup. Tapi ada perinciannya nih. Fa illam yakun man yaslihu lahu illa wahida yata'ayyanu alaih. Tetapi jikalau satu tempat nih, nggak ada orang yang bisa ngajar. Jadi di satu tempat nggak ada satu orang pun yang ngajar, maka akan yata'ayyan alaihnya. Jadi apa? Jadi fardu ain. Ya, jadi fardu ain. Jadi asalnya misalnya satu kampung, ya, satu tempat ada perkumpulan, ada warga banyak, anggaplah 50 orang. Di tempat situ ada orang yang sudah bisa mengajar. Secara Quran aja, kita jadikan kan kita dari ada amal Quran, kita mengajar Quran misalnya untuk mengajar taksim. Tidak ada. Maka kalau satu orang ini memang sudah cukup bisa mengajar dan memang kebutuhan orang itu cukup dalam satu orang, maka sudah tergugurkan kewajiban kampung tersebut. Tetapi kalau di kampung tersebut tidak ada yang mengajar satu orang pun, dan orang tersebut, orang kampung tersebut butuh dalam ilmu itu, tafsir misalnya, baca Quran yang sangat dibutuhkan, ya, maka jadi wajib ain semuanya untuk belajar. Untuk apa belajar? Untuk ngajar, gitu ya. Jadi wajib ain itu untuk belajar, lalu nanti untuk mengajar. Nah, nanti kalau misalnya sudah muncul 1-2 orang bisa mengajar, maka kan terputus lagi hukumnya, atau gugur lagi hukumnya, jadi fardu.
Ya, seperti itu. Jadi hukum asal apa? Fardu kifayah. Akan jadi fardu ain jikalau tidak ada orang satupun yang bisa mengajar. Maka mesti belajar. Ya, posisinya mesti belajar. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'lim bi ba'dihim famtana'u kulluhum athimun. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'lim bi ba'dihim famtana'u kulluhum athimun. Nah, sekarang gini kasusnya. Kalau misalnya di suatu kampung itu ada orang udah belajar, ada pintar, ya bisa lah ngajar ikro bisa, ya ngajar tahsin dasar bisa gitu kan. Tapi mereka nolak. Kalau ngajar saya, no. Maka apa? Kulluhum asimu, semuanya dosa. Semuanya dosa. Kenapa? Karena di kampung itu kebetulan memang gak ada yang ngajar dan butuh orang-orang. Sementara dia ini orang yang diharapkan untuk bisa ngajar. Kalau dia menolak, maka dia menjadi asimu, berdosa. Dianya yang menolak dan juga kampungnya tersebut yang tidak ada yang mengajar. Nah makanya antum nih dari kampung ya, yang ada di perkotaan juga sama ya, di kompleks. Kalau memang antum sudah punya keahlian untuk sekedar meditasi, nggak apa-apa. Apalagi dibutuhkan, jangan jadikan alasan saya takut riya. Enggak, masalah tidak. Ya, ngajar itu ibadah. Ngajar itu ibadah. Kalau memang antum dibutuhkan, alam wasaf dan bismillah. Ya. Jangan karena alasan saya takut riya, saya takut masih ada yang lebih alim, enggak begitu caranya. Karena ini ada hukum taklifi di sini. Ada hukum taklifi. Sehingga kalau antum menolak sementara antum itu, antum bisa berdosa. Jadi kalau antum punya kemampuan untuk mengajar dan dibutuhkan, maka laksanakan bismillah semampu antum dan antumnya. Ya, jadi jangan nunggu, nggak harus juga nunggu antum bisa apa juga dulu sudah. Ajarkan memang antum sudah paham. Minimal bisa baca, ada orang baca Al-Fatihah, bisa ada orang baca Iqra, baca Quran, itu cukup. Ya, begitu. Jadi jangan. Jadi mengajar itu nggak harus perlu makan. Tapi ingat, walaupun antum sudah mengajar, mesti tetap belajar. Gitu ya. Jadi belajar dan mengajar ini satu satunya. Udah jadi guru pun mesti tetap mengajar. Ya. Wa in qama bihi ba'duhum saqatal haraju 'anil baqin. Nah, kalau misalnya sudah ada orang yang maju nih jadi pengajar, maka udah sama. Gugur ya. Dari satu orang ngajar, maka udah gugur yang lain. Jadi nggak wajib lagi yang lain. Kecuali kalau satu orang itu nggak cukup. Di kampung itu ada 50 orang. Terus yang ngajar satu orang. Kira-kira satu orang ini sanggup nggak ngajar orang? Kalau sudah 50 orang itu misalnya minta huruf Quran semua. Nah, makanya butuh ya 2-3 orang tambahan lah. 5 orang. Nah, yang penting sudah sampai kadar cukup. Dan kadar cukup ini beda-beda tiap tempat. Selama sudah sampai kadar cukup, maka nanti hukumnya itu akan hilang. Jadi kalau sudah hukum, maksudnya hukum fardu ain ya, jadi fardu kifayah. Jadi kalau sudah cukup, itu ada pengajar, maka sudah cukup. Yang penting sampai kadar cukup. Gitu. Banyak satu ya. Kalau di sini kan satu kan hanya minimal satu. Tapi kalau sekarang kita lihat zaman sekarang di Indonesia pun banyak ya. Bahkan kemarin penelitian sudah mengatakan 65% masyarakat Indonesia itu tidak huruf Al-Quran. Penelitian dari mana? Cina, Quran atau di mana? Saya lihat itu. 60% masyarakat Indonesia masih buta Quran. Nah ini tugas kita semua, ya. Untung ya, ada dakwah nanti ya. Dakwah yang kecil-kecil aja dulu ya. Quran, dakwah Quran itu masuk pahalanya besar. Ya. Jadi ya itu ya. Jadi jangan karena alasan takut ria atau takut ada yang lebih ahli. Selama itu dibutuhkan, jangan. Wa in tuliba min ahadihim famtana. Wa in tuliba min ahadihim famtana. Nah sekarang gini maksudnya, kalau misalnya tadi kan udah cukup misalnya ada 50 orang, anggap sudah ada 5 orang. Ada 5 orang yang jadi pengajar, jadi ustadznya di kampung itu. Sudah ustadzanya, nggak ada kiainya. Terus ada lagi orang yang jadi tambahan guru. Kali lagi, ternyata ada orang ke-6 atau orang ke-7 di kampung itu yang juga pintar bacaan Quran. Bagus dong bisa ngajar Quran. Sementara 5 orang itu udah cukup sebenarnya. Gimana? Terus orang yang diminta itu, orang ke-6 itu diminta, dia bilang, saya nggak mengajar, udah cukup lah. Itu 5 orang itu udah, anggaplah senior saya lebih tinggi ilmunya, pokoknya udah cukup. Dia nolak ngajar. Karena apa? Karena emang kondisi udah cukup ya. Hukum fatwa ini udah terangkat. Gimana? Fa'al harun wajib haid.
Ini catat ya, catat. Azhar, ini istilah mazhab fikih Syafi'i, catat semua. Nanti kita akan sering ketemu istilah ini. Azhar sama as-sahh. Ini istilah fikih mazhab Syafi'i. Karena tidak ini kan menawi buat istilah fikih ini ya. Azhar artinya apa? Catat semua. Nanti akan saya di ujian akan saya tanya. Azhar itu adalah istilah fikih mazhab Syafi'i. Azhar itu artinya apa? Kedua perkataan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ada dua pendapat. Imam Syafi'i berkata A, berkata B. Lalu perkataan itu diambil mana yang paling kuat. Jadi perkataan yang paling kuat dari perkataan Imam Syafi'i. Bisa sama-sama kuat, bisa ada rojih marjuhnya. Bisa ada rojih marjuh, bisa sama-sama kuat. Jadi kalau berpikir lebih dalam, mazhab itu lebih dalam. Tapi saya sampaikan umumnya dulu, karena di sini dibahas gini, saya jelaskan, dan nanti nggak rancu. Apa nih Azhar maksud? Jadi Azhar ini maksudnya istilah fikih mazhab, artinya apa? Pendapat Imam Syafi'i yang dipilih kuat oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i siapa? Imam Ar-Rafi'i itu Syekhul Syafi'iyah. Jadi Syekh Syafi'iyah itu dua, Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Catat ya, apa? Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Nah, kalau Azhar ini yang dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu ada dua pendapat Imam Syafi'i, diambil mana yang kuat, beliau jadikan pendapat yang kuat. Akhirnya Fa'adharul wajhain, maka pendapat yang kuat dari dua wajib. Wajib itu apa? Wajib itu perkataan ulama Syafi'i. Fa'adharul wajhain. Oh, berarti gini, Mas. Saya sedikit salah. Kalau fa'adharul wajhain, berarti ini pendapat yang kuat di antara pendapat ulama Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i, Mas. Jadi pendapatnya ulama Syafi'i ya. Jadi tambahan dikit ulama di mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Ya, fa'adhar wajah. Ini wajah itu artinya wajah itu istilah mazhab fikih Syafi'i untuk pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i. Namanya wajah. Nah, dua wajah ada macam-macam wajah nih. Ada dua wajah. Wajah itu bukan wajah kita, maksudnya wajah itu pendapat ulama Syafi'i yang diambil yang paling kuat. Fa'adhar wajahin apa? Annahu la yakfur, bahwasanya tidak berdosa. Enggak. Jadi ada orang diminta ngajar, cuma dia nggak mau. Nggak maunya kenapa? Karena emang itu udah tutup. Pendapat yang Azhar itu dia tidak dosa. Walakin aku yukroh, aku dari kaitan dengan turun. Tetapi kalau dia nolak, dia nggak dosa, cuman dia makruh. Jadi hukum nolak ngajar apa? Dirinci. Kalau nolak ngajar karena memang di tempat itu dia nggak ada orang yang ngajar, maka dia dosa. Ya tadi saya bilang di tempat itu nggak ada yang ngajar, terus dia nolak, dia dosa. Padahal dia orang yang dibutuhkan. Tapi kalau dia nolak ngajar, karena di tempat itu sudah tercukupi itu ngajar, ya kan? Terus dia merasa minder aja. Nah itu dia nggak dosa, cuma makruh. Jadi mengajar itu semua perbuatan mulia, ya. Asalkan nanti tutup terus. Oke. Ini kira-kira saya sebenarnya pengen habisin bab mu'allim ya. Beda udah menunjukkan jam segini. Kira-kira kalau lanjut 10 menit pada siapa enggak? Coba dicatat ya, 10 menit. Habiskan bab mu'allim. Pada siapa enggak? Bisa Ustaz saya. Yang lain, coba yang lain. Siap, Ustaz. Insyaallah. Ustaz. Oke. Faslun. Saya akan cepat ya. Istahabbu lil mu'allimin an yakuna, fasal saja ya, tadi udah bahas masalah tadi apa? Masalah hukum ngajar. Jadi hukum ngajar begitu ya, diperinci seperti itu. Jadi nggak tahu rinciannya. Rinciannya gimana tadi? Coba kami ingat lagi. Kapan dikatakan fardu kifayah, kapan dikatakan fardu ain, kapan dikatakan dia haram atau dosa kalau dia nolak, kapan dikatakan dia makruh. Ingat-ingat ya, nanti keluar.
Faslun, yustahabbu lil muallim an yakuna harisan ala ta'limihim. Dan juga disunahkan kepada dianjurkan bagi para pengajar untuk semangat dalam mengajar. Jadi pengajar yang loyo. Ya, mengajar masuk ke kelas. Masuk juga ini buat bukan mengajar Quran ya. Atau jadi guru SD, jadi guru, jadi dosen ya. Masuk kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Loyo amat ya guru jangan. Kecuali kalau emang lagi ada masalah. Tapi ya sebaiknya ideal guru jangan loyo. Haris itu semangat ya. Mu'firan bidzalika ala masalihi nafsi dunyawiyah tidak bisa dikororiyah. Yaitu dia mu'firan prioritasnya. Artinya dia kalau udah ngajar, ya dia mesti memprioritaskan ngajar dia daripada kepentingan dunia yang sebenarnya nggak darurat. Kecuali kalau misalnya gini, dia guru, apalagi kalau dia jadi guru di suatu tempat yang itu memang ada kontrak ngajar. Nanti kita ada pembahasan khusus hukum ambil upah dari ngajar Quran. Nah, tapi gini, kalau yang disepakati kebolehan itu adalah kalau dia ngajar di tempat yang punya kontrak. Contohlah, yayasan bisa, coba yayasan bisa, PRC, salah satu kan ada kontraknya. Pengajar itu memang ada kontraknya, dibayar di situ. Itu belum tentu bisa jadi profesi dan dia pernah mengambil upah di situ. Nah, kalau dia sudah sebagai pengajar itu, kalau ada yang Nawawi, dia mesti mu'firan, dia mesti prioritas ngajar kan. Gak usah banyak macam-macam cari kerjaan lain karena pengajar sebagai guru itu sudah kuliah, kecuali kalau dia ikut pendapat mengatakan kalau dia bukan guru di yayasan, guru Quran nafasan ya, artinya bukan di yayasan, bukan di perusahaan, bukan di yayasan, berarti bukan di pesantren gitu, bukan di sekolahan, guru Quran nafasan. Karena ada pendapat ulama kalau guru lepasan itu nggak boleh ngambil upah, walaupun yang saya pilih boleh ya, tidak ada guru lepasan yang bukan terima kontrak itu dia kalau misalnya dia ngambil pendapat nggak boleh, dia berarti mesti ambil penghasilan dari mana? Dagang, usaha, nah itu masih boleh, gitu ya. Jadi selama itu memang untuk kebutuhan itu kan masih boleh. Tapi kalau sekedar hanya untuk memperkaya diri, ya banyak kerja tapi tujuannya untuk memperkaya diri dan juga nggak darurat, jangan. Kita prioritas ngajar. Jadi kalau antum jadi pengajar Quran nanti jadi muallim, prioritas ya ngajar itu nomor 1, nomor 1 dari hal-hal dunia lainnya. Wa an yufarriqa qalbahu fi hali julusihi li yaqra'ihim min al-asbab asy-syakilati. Dan juga kalau ngajar itu intinya dia mesti fokus. Saya dikasih aja. Wa an yufarriqa qalbahu fi hali julusihi li yaqra'ihim min al-asbab asy-syakilati. Jadi mesti fokus. Jadi kalau ngajar itu mesti fokus. Memikirin apa? Wahia katsiratun ma'rufah, dan itu banyak. Wa an yakuna harisan ala tafhimihim. Nah ini juga penting. Dan guru itu mesti harisan ala tafhimihim, mesti semangat untuk menjadikan guru itu paham. Makanya saya pribadi kalau ada antum yang paham, saya berusaha apa yang antum nggak paham tanya. Gimana cara memahami murid? Pertama, ulangi 3 kali. Misalnya ada satu perkataan, karena ya, misalnya nahu, jangan mubtada itu apa? Mubtada itu adalah kata yang berada di awal di khobar. Apa itu khobar? Khobar itu adalah kata yang menjelaskan makna dari mubtada. Contohnya begitu. Terus misalnya kita rasa muridnya mesti pada ngelongo apa? Ulangi lagi. Khobar adalah ketiga. Khobar adalah itu cara pertama. Cara memahami murid begitu. Sama kita ulangi 3 kali. Sebenarnya Rasulullah SAW juga begitu. Kadang-kadang salah sama roh, ya, dia mengulangi 3 kali kata-kata. Yang kedua, cara memahami murid. Ya, ini saya dapat dari Faidah Syekh ini dalam takrik dan syarah. Kemudian dia mengatakan caranya itu pertama. Kedua, Syekh mengatakan memahami murid yang kedua itu adalah kita membuat perumpamaan. Misalnya ada suatu. Nah ini mungkin kejadiannya dalam kasus fikih ya. Misalnya dalam belajar fikih, kadang ada kejadian yang kita belajar teori fikih bingung. Nah mungkin seorang guru fikih itu nanti mesti bisa menjelaskan ini loh perumpamannya di kehidupan nyata. Atau kasih cerita. Dia lebih menarik, ya, itu boleh. Ya. Yang ketiga, cara memahami murid gimana? Kita bertanya, sudah paham belum? Hal fahim tuh, gitu kan? Hal fahim tuh. Makanya saya suka menanya begitu, agar saya itu adab saya sebagai guru. Ya, jadi kalau ada saya nanya begitu bukan saya kepo, bukan.
Tapi emang saya, adab saya sebagai guru. Antum paham nggak? Jangan sampai saya ngajar ke antum, antum yang nggak paham, itu tanggung jawab saya soalnya. Tanggung jawab saya sebagai seorang guru di sini adab saya. Jadi saya mesti mempertanggungjawabkan nanti akhirat nanti. Makanya saya kalau tanya, paham nggak? Kalau nggak paham tanya, saya akan jawab satu saya. Yang saya nggak tahu, saya tahu. Yang saya tahu saya jawab. Ya, nanti antum kelak nih, mesti ya dipraktekkan jadi guru ya, mesti seperti itu. Ya pun Harrison ala tafhimi, mesti semangat dalam ngajarin murid. Ya, paham? Wan yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi, dan juga memberikan hak murid sesuai dengan kelayakan dia. Maksudnya gimana? Fala yukthiru ala man la yahtamilu ikhtiyar. Jangan buat murid tidak sanggup. Jadi gini, fala yukthiru ala man la yahtamilu ikhtiyar. Jangan menambah kadar murid, kadarnya banyak padahal dia nggak bisa memperbanyak. Contohnya gimana? Contoh lagi halakoh hafalan. Misal, murid ini dia dia telmi atau dia susah hafal. Guru itu mesti tahu, oh berarti kalau dia susah hafal, jangan dikasih banyak. Dia cuma bisa ngafal tiga ayat per hari, ya udah ngafal 3 ayat per hari, alasan. Ya. Tapi juga sebaliknya, wala yuqassiru liman yahtamilu ziyadah. Jangan ngurangin orang yang bisa banyak. Kita punya murid ini dia bisa nambah hafalan sehari bisa 1 halaman. Ya udah kasih 1 halaman. Harus 1 ain. 1 ain tambah 1 ain. Jangan antum kebanyakan. Cukup 3 ain jangan. Jadi mesti disesuaikan. Kalau ada murid yang bisa banyak kasih banyak, yang sedikit bisa sedikit. Tergantung. Kecuali ada kondisi tertentu kita lagi sibuk ya. Kita lagi bisa ada urusan bisa. Tapi kalau kondisi umumnya, ya kita mesti membutuhkan murid sesuai kemampuannya. Wa ya'khudhuhum bi'ihadati mahfudhatihim. Dan juga menyuruh mereka untuk mengulangi hafalan mereka, murojaah. Bi'adati mahfudhatihim. Murojaah itu bukannya Quran ya. Ilmu itu masuk ini, kitab nih, itu masih kitab akidah, ulang-ulang. Ngaji kitab apa, bisuja, ulang-ulang. Ngaji kitab akidah, ulang-ulang. Ya. Jadi murojaah ya. Mesti murojaah. Wa yusmi alaman taharat najabatuhu. Dan guru itu juga boleh menyanjung muridnya yang berprestasi. Misalnya, Luki, Masya Allah, dia sudah pernah tidur. Nah, saya puji nih. Saya puji boleh, tapi ingat memujinya juga jangan. Ya, jadi, jangan sampai ada di kamar sebelum malam yakhsyalihi fitnatan bi'ijabi al-ghairi. Ya, jangan sampai muji juga timbul fitnah. Ada teman yang jadi itu dari dua. Jadi guru itu boleh muji, cuman juga hati-hati. Jangan berlebihan. Waman qassara an nafahu ta'nifan latifan ma lam yakhshatan fiha. Lalu kalau misalnya ada murid kita yang berbuat kurang ajar, kalau misalnya berbuat kurang atau berbuat suatu kesalahan, maka an-nafa ta'nifan latifan, maka ditegur dengan lembut ya. Malam yakhsha al-fiqh, yang setidaknya tegur itu enggak mau dia lari. Wala yahsudu ahada minhum li bara'ati tawfaru minhu, dan jangan juga guru itu hasad kepada murid yang unggul. Insyaallah ini luar biasa. Jangan guru itu hasad kepada murid. Seharusnya guru itu apa? Pengen muridnya lebih baik daripada dia. Ya, pengen muridnya lebih baik daripada dia. Jadi jangan sampai seorang guru ini punya hasad sama murid ya, insyaallah. Ini nasihat buat saya teman-teman. Kalau kita sudah hanifah sih ya. Bagi para kita lah para guru. Jadi justru saya pribadi juga senantiasa berusaha mengatasi saya. Antum ini harus lebih baik daripada saya. Antumna mesti baik daripada saya. Ya, itu guru yang bagus, guru yang ideal. Jangan sampai guru nih dia udah mulai nonton dikit. Dia hafalnya makin banyak, nandingin saya turunkan, boleh ya teman-teman. Nggak boleh itu. Ya, murid mesti naikkan terus ya. Berapa banyak murid yang lebih pintar daripada gurunya. Tapi ingat adab. Murid boleh pintar daripada gurunya, tapi masalah adab, walaupun gurunya di bawah dia, tetap cium tangan, tetap hormat, tetap memberikan adab dia sebagai gurunya. Jadi guru nggak boleh hasad terhadap gurunya, terhadap murid yang pintar, dan murid yang pintarnya juga jangan kurang ajar kalau dia pintar. Walau yastaghfiru, mungkin ini fase terakhir ya, saya rasa malaman juga cukupkan aja lah. Kita kenakan seperti itu. Wala yastaghfiru fihi ma'an amallahu ta'ala bihi alaih. Dan juga jangan, guru juga yastaghfir, jangan juga guru merasa unggul.
Nah, ini kan saya guru, saya kan ustadz di sini, saya kan syekhnya di sini. Ya berarti saya paling unggul dong. Antum nggak ada apa-apanya, berarti nanti mesti manut dengan saya. Nggak boleh. Jadi guru nggak boleh hasad, nggak boleh kita terlalu merasa unggul. Fainal hasada lil ajanibi haramun syadid tahrim. Karena hasad kepada orang yang asing, maksudnya kita hasad sama orang yang nggak kenal aja itu nggak boleh. Haram. Haramnya dengan haram banget deh, pakai pol lah banget deh. Kan haram banget deh. Terus pakai valid muta'allim, maka gimana kalau hasad kepada murid yang kita kenal, alladzi wa bimanzilatil walad, yang murid itu kedudukannya sebagai anak kita. Wa ya'udu min fadilatihi ila mu'allimihi fil akhirati thawabul jazil. Dan nanti kelak keutamaan murid itu, kalau murid itu dia lebih daripada gurunya, kelak nanti kan akan kembali ke guru juga. Murid bisa pintar karena guru kan. Nanti kelak balasannya kan di akhirat. Buat apa kita hasad? Ya, buat apa kita hasad? Guru yang bisa ngajarin murid jadi pintar, jadi lebih baik, itu kan pahalanya dapat di akhirat ya. Waktu dunia tanah jamil, dan juga di dunia akan dapat ujian yang luar biasa, dapat ujian yang indah. Allahuakbar. Jadi luar biasa. Kalau bahas ini memang nggak bisa cepet-cepet ya. Mungkin nanti ke besok pekan depan untuk menghabisin itu ya jangan lupa kurang. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum soal apa dulu. Fahim Tum, kalau nggak paham tanya ya. Ini tanggung jawab saya sebagai seorang guru tadi mesti memahamkan apa yang belum paham. Dapat dulu. Ustaz, mau nanya tadi yang hukum yang makruh tadi Anas sempat lewat sih Ustaz, yang nolak ngajar. Kalau makruh itu dia gini, jadi dia diminta ngajar di tempat yang sebenarnya sudah cukup pengajarnya. Misalnya di kampung, di satu kampung, di satu tempat ada 50 orang, 50 kakak. Nah, terus dan anggaplah 50 orang ini memang sama-sama buta huruf semua, buta huruf Quran. Nah, terus muncullah 5 orang dari kalangan mereka itu yang pintar baca Quran, yang udah belajar, ya kan? Dan diharapkan masyarakat itu ngajar, dan ternyata cukup. Jadi satu orang megang 10 orang lah, gitu kan? Satu orang megang 10 orang di kampungnya, cukup. Nah, terus ternyata ada tawaran lagi ngajar, tambah lagi dong gurunya jadi 6 atau 7, biar kalau 10 orang kebanyakan yang ngajar kita, ya kan? Bagi saya punya kebutuhan lain misalnya begitu. Nah, terus orang ke-6 ini atau orang ke-7 ini yang sebenarnya dia sudah nggak terhukumi fardu ain lagi ya, karena udah fardu kifayah sudah terpenuhi juga. Jadi sudah ada orang yang memenuhi hukum itu, dia nolak. Nah, udah nggak usah lah, udah 5 orang udah cukup itu orang udah siap semua. Ya kan, udah orang-orang desa pun atau orang kampung pun juga udah senang diajarin dia nolak. Nah, dia di sini pendapatnya gimana? Al-Har wajah ya, menurut dapat yang kuat dalam ulama Syafi'iyah gimana? Layak, dia nggak usah. Nolak nggak usah. Kenapa? Karena udah terangkat hukumnya. Kita udah terbukti kan, mengajar udah ada semua. Dan udah istilahnya udah ada yang bisa membantu memberantas buta huruf Quran, gitu kan udah ada. Nah, cuma dia makruh. Tapi dia makruh kenapa? Karena makruhnya bukan karena dia makruhnya itu karena dia nolak ngajar. Bukan nolak, karena ngajar itu kebaikan. Ngajar itu kebaikan. Menolak kebaikan itu makruh. Baik, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin? Jelas semua atau tidak jelas semua? Luki pengen nambahin? Jelas, Ustaz. Luki pengen nambahin lagi? Ya, Luki paling ceria sih. Ya. Baik. Mungkin saya tetap dalam doa kafaratul majlis. Lalu tolibat keluar semua, dan juga yang non pesan, ikhwan non pesan keluar semua. Saya ingin sedikit bicara dengan pulang. Senang pesan 7. Oke. Untuk dulu dan kafaratul majlis berhadap Allah. Oke. Kalau matikan rekaman dulu.
Bentar, Ustaz.